Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhlakul Karimah, NIM 1904113506, jurusan Teknologi Hasil Perikanan kelas B. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Santi Wisuda Sidauruk, SPI MSI. Di video ini saya akan membahas tentang fungi laut. Salah satu fungi laut yaitu Penicillium chrysogenum. Sebelum lanjut ke pembahasannya, boleh dong aku minta like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari aku. Menurut beberapa para ahli mendefinisikan fungi laut berdasarkan kemampuannya untuk tumbuh pada berbagai konsentrasi air laut, dan ada pula yang mendefinisikannya berdasarkan kemampuan fisiologis untuk tumbuh di dalam air laut atau pada konsentrasi garam tertentu. Menurut Damar et al. 2006. Akan tetapi, definisi yang paling banyak dipakai adalah definisi dari Kochmeyer and Kochmeyer dalam rangkuman 2012 yang menyatakan bahwa fungi laut adalah fungi yang menyelesaikan seluruh siklus hidupnya di dalam laut atau tumbuh dan bereproduksi di laut atau estuari. Fungi laut dapat dibedakan menjadi fungi obligat dan fungi fakultatif. Fungi laut obligat menghabiskan seluruh tahapan hidupnya di dalam air. Damar et al. 2006. Sementara itu, fungi fakultatif adalah fungi darat maupun fungi air tawar yang mampu tumbuh dan bereproduksi di laut. Fungi laut diklasifikasikan menjadi 3 filum, yaitu Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota, atau fungi anamorfik. Jones et al. 2009. Fungi ini dibedakan berdasarkan cara perkembangbiakan seksualnya. Reproduksi seksual Ascomycota dilakukan dengan membentuk spora dalam askus. Pada Basidiomycota, reproduksi seksual dilakukan dengan membentuk spora di dalam basidium. Sementara itu, Deuteromycota belum diketahui mekanisme reproduksi seksualnya. Salah satu contoh fungi laut adalah Penicillium chrysogenum. Penicillium chrysogenum adalah spesies yang ditemukan tumbuh di perairan laut serta di tanah hutan alam di zona beriklim sedang atau tropis. Penicillium chrysogenum merupakan spesies fungi dalam famili Trichocomeaceae. Hal ini umum dapat ditemukan pada produk makanan asin, tetapi sebagian besar ditemukan di lingkungan dalam ruangan, terutama di gedung-gedung basah atau air yang rusak. Penicillium chrysogenum sebelumnya dikenal sebagai Penicillium notatum. Spesies ini jarang dilaporkan sebagai penyebab penyakit manusia. Penicillium chrysogenum merupakan jamur yang sangat penting di dalam industri fermentasi. Klarifikasi dari jamur Penicillium chrysogenum sebagai berikut. Kerajaan fungi, divisinya Ascomycota. Kelas Eurothiomycetes, ordo Eurothiales, famili Trichomeaceae, genus Penicillium, spesiesnya Penicillium chrysogenum. Ciri-ciri fungi laut Penicillium chrysogenum. Ciri-ciri spesifik Penicillium chrysogenum ini adalah hifa bersekat atau bersepta, miselium bercabang, biasanya tidak berwarna, konidiofora bersekat, dan muncul di atas permukaan berdasarkan dari hifa di bawah permukaan, bercabang atau tidak bercabang. Kepala yang membawa spora membentuk seperti sapu. Dengan sterigmata muncul dalam kelompok. Conidium membentuk rantai karena muncul satu persatu dari sterigmata.
Conidium pada waktu masih muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kebiruan atau kecoklatan. Vardias 1992. Koloni Penicillium chrysogenum tumbuh baik pada media Zaphecdox, berdiameter sekitar 4 cm dalam waktu 10 hari pada suhu 25 derajat Celcius, memiliki permukaan seperti kapas dan berwarna hijau kekuningan atau hijau agak biru pucat. Jika telah tua akan berwarna semakin gelap. Ganjar et al. 1999. Nah, reproduksi Penicillium chrysogenum berproduksi secara aseksual melalui conidia atau spora aseksual yang terjadi pada idiofor. Ini diproduksi dan berdinding tipis dengan sedikit pialides atau sel yang menghasilkan conidia. Reproduksi seksual terjadi melalui askospora atau spora seksual. Ini diproduksi di askos berdinding tebal atau tubuh buah. Peranan Penicillium chrysogenum. Penicillium chrysogenum adalah salah satu mikroorganisme yang penting dalam bidang industri, terutama dalam penghasilan penisilin yang merupakan salah satu antibiotik komersial yang utama. Antibiotik adalah bahan-bahan yang bersumber hayati yang pada kadar rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Produk penisilin oleh jamur Penicillium chrysogenum terjadi selama fase stasioner sehingga dikenal sebagai metabolit sekunder. Pada fase ini terdapat fase pertumbuhan atau tropofase dan fase pembentukan produk atau idiofase. Menurut Waluyo 2004, sifat-sifat yang dimiliki penisilin sebagai berikut. 1. Menghambat dan membunuh patogen tanpa merusak inang. 2. Bersifat bakteriasida dan bukan bakteriostatik. 3. Berspektrum luas yaitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif. 4. Tidak bersifat analgenik atau menimbulkan efek samping bila digunakan dalam jangka waktu lama. 5. Tidak menyebabkan resistensi pada kuman. 6. Tetap aktif dalam plasma, cairan badan atau ekskudat. 7. Larut dalam air serta stabil. Sekian pembahasan saya tentang Penicillium chrysogenum. Thanks for watching. Bye-bye.